Selamat pagi pemirsa, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda. Saya Elisa Saida dapat kembali hadir dalam program Gresik hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan rangkaian informasi mendalam mengenai potensi wisata dan spot unggulan yang ada di Kabupaten Gresik. Mulai dari kawasan ekowisata mangrove Karangkiring yang berada di wilayah pesisir laut, kawasan heritage Bandar Kris yang menjadi representasi kota lama, ruang publik alun-alun Gresik sebagai pusat interaksi masyarakat, perkembangan kawasan modern Gresik Kota Baru, hingga kuliner tradisional pudak yang menjadi identitas khas Gresik. Informasi ini kami sajikan secara lengkap untuk menjadi referensi bagi pemirsa yang ingin mengenal wajah Gresik secara lebih menyeluruh. Mari kita mulai. Pemirsa, destinasi pertama yang kami soroti adalah wisata mangrove Karangkiring, sebuah kawasan ekowisata pesisir laut yang terletak di Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Gresik. Kawasan ini menjadi salah satu titik konservasi penting di sepanjang garis pantai utara Kabupaten Gresik. Hutan mangrove yang tumbuh lebat di area ini berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi pesisir dari abrasi dan juga gelombang laut. Hamparan mangrove yang teratur menciptakan kesan hijau yang menenangkan, disertai aroma khas laut yang membuat kawasan ini terasa segar dan menenteramkan. Pengunjung dapat memikat jalur trekking kayu yang didesain melintasi area mangrove dan mengarah langsung ke tepian laut. Dari titik pandang tertentu, dapat terlihat jelas perpaduan antara hutan mangrove yang rimbun dengan luasnya Laut Jawa di hadapan mata. Suasana pesisir di Karangkiring begitu khas. Angin laut bertiup sejuk, suara burung pantai terdengar bersautan, dan deburan ombak yang menepi perlahan memberikan nuansa damai. Kawasan ini juga menjadi tempat berkembang biaknya berbagai spesies biodata laut dan juga burung air, sehingga memiliki nilai ekologis yang tinggi. Selain menawarkan pemandangan alam, kawasan ini juga dimanfaatkan sebagai lokasi edukasi bagi pelajar maupun komunitas pecinta lingkungan. Banyak sekali pihak yang memanfaatkan Karangkiring sebagai sarana pembelajaran mengenai pentingnya ekosistem mangrove dalam menjaga kualitas lingkungan pesisir. Kegiatan seperti penanaman bibit mangrove, pengamatan fauna pesisir, dan juga pengenalan ekosistem kawasan pesisir seringkali dilakukan di tempat ini. Selain itu juga Karangkiring dijadikan sebagai lahan untuk mata pencaharian nelayan mencari ikan. Sebagai destinasi wisata, Karangkiring menghadirkan keindahan alam laut yang bersih, hijau, dan juga menenangkan. Keunikan perpaduan mangrove dengan laut menjadikan tempat ini berbeda dari destinasi pesisir lainnya di wilayah Gresik maupun sekitarnya. Dengan pengelolaan yang terus ditingkatkan, kawasan ini berpotensi menjadi ikon ekowisata pesisir yang lebih dikenal, tidak hanya secara lokal tetapi juga secara regional. Pemirsa, destinasi berikutnya adalah Bandar Kris, kawasan kota lama yang kini direvitalisasi menjadi pusat heritage dan wisata sejarah di Kabupaten Gresik. Kawasan ini mempresentasikan peran Gresik sebagai salah satu pelabuhan utama di masa lalu. Bangunan-bangunan bercorak kolonial yang masih berdiri kokoh di kawasan ini menjadi saksi sejarah panjang aktivitas perdagangan dan juga pelayaran di Gresik. Program revitalisasi yang dilakukan pemerintah berhasil mengembalikan estetika arsitektur tempo dulu tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Cat bangunan diperbarui dan ditata ulang, namun karakter klasiknya dipertahankan secara hati-hati agar tetap autentik. Penataan kawasan Bandar Kris juga dilengkapi dengan lampu-lampu dekoratif bergaya Eropa, jalur pedestrian yang rapi, serta area duduk yang memudahkan pengunjung menikmati suasana. Pada siang hari, pengunjung dapat menikmati keindahan arsitektur yang terletak di sepanjang jalur, sementara pada malam hari, Penataan kawasan Bandar Kris juga dilengkapi dengan lampu-lampu dekoratif bergaya Eropa, jalur pedestrian yang rapi, serta area duduk yang memudahkan pengunjung menikmati suasana. Pada siang hari, pengunjung dapat menikmati keindahan arsitektur yang terletak di sepanjang jalur. Sementara pada malam hari, lampu kuning temaram memberikan nuansa yang hangat dan juga elegan. Bandar Kris kini tidak hanya menjadi tujuan wisata sejarah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan masyarakat. Banyak acara seni, budaya, dan juga pameran hingga pertunjukan musik yang memanfaatkan kawasan ini sebagai ruang publik kreatif. Kehadiran UMKM dengan berbagai produk lokal juga semakin memperkaya kehidupan kawasan ini.
Dengan keindahan visual yang berpadu dengan nilai historis, Bandar Kris menghadirkan pengalaman wisata yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga edukatif. Kawasan ini menjadi bukti bahwa Gresik mampu merawat warisan masa lalu sekaligus menghadirkan kesentuhan modern yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pemirsa, kita beralih ke alun-alun Gresik, ruang publik sekaligus pusat aktivitas masyarakat Gresik. Terletak tepat di pusat kota, alun-alun ini telah mengalami proses penataan ulang yang menampilkan wajah kota yang lebih modern sekaligus ramah bagi masyarakat. Area pedestrian yang luas menjadikan tempat ini ideal untuk berjalan, berolahraga ringan, atau sekedar menikmati suasana kota. Pepohonan rindang serta unsur lanskap yang tertata rapi membuat alun-alun terasa sangat sejuk meskipun berada di pusat aktivitas kota. Pada sore hari, kawasan ini dipenuhi keluarga yang membawa anak-anak bermain, komunitas olahraga, hingga masyarakat yang ingin menikmati udara sore. Keberadaan Masjid Jami Gresik yang berdiri megah di sisi barat alun-alun semakin mempertegas identitas kawasan ini sebagai pusat sejarah dan kehidupan religius di masyarakat. Masjid tersebut merupakan salah satu bangunan bersejarah yang telah berusia ratusan tahun yang menjadi simbol kuat perkembangan peradaban Islam di Gresik. Pada malam hari, alun-alun Gresik menampilkan suasana berbeda dengan hadirnya lampu penerangan modern serta aktivitas pedagang kuliner yang menawarkan beragam pilihan makanan khas daerah. Berbagai acara masyarakat seperti festival budaya, pameran UMKM hingga kegiatan seni sering diadakan di lokasi ini. Dengan semua kelebihannya, alun-alun Gresik menjadi ruang interaksi sosial yang sangat vital bagi masyarakat kota Gresik. Pemirsa, perkembangan Kabupaten Gresik sebagai kota modern semakin terlihat jelas di kawasan GKB atau Gresik Kota Baru. Kawasan ini telah berkembang menjadi pusat ekonomi, hunian, pendidikan, dan gaya hidup yang menjadi magnet bagi generasi muda maupun keluarga modern. Jalan-jalan di kawasan GKB tertata dengan sangat rapi, dilengkapi fasilitas publik seperti trotoar berkualitas, penerangan modern, serta ruang terbuka yang layak digunakan untuk aktivitas masyarakat. Di sepanjang area ini, kita dapat menemukan deretan wisata kuliner, seperti kafe, pusat perbelanjaan, hingga area komersial yang terus bertambah di setiap tahunnya. GKB juga dikenal sebagai salah satu kawasan pendidikan terbesar di Gresik. Sebagai sekolah dan lembaga pendidikan yang berdiri di kawasan ini memberikan suasana kota yang dinamis dan hidup. Warga dari berbagai kalangan menjadikan GKB sebagai tujuan utama untuk berkumpul, berdiskusi, bersantai, maupun mencari hiburan. Di malam hari, kawasan ini berubah menjadi pusat keramaian dengan lampu kota yang terang dan juga aktivitas anak muda yang berkumpul di berbagai titik. Banyak kegiatan komunitas seperti pertunjukan musik, pameran seni, serta bazar kreatif yang memanfaatkan ruang-ruang terbuka di kawasan GKB. Tidak berlebihan jika GKB disebut sebagai simbol perkembangan modern kota Gresik. Pemirsa, berbicara mengenai Gresik tidak lengkap jika tanpa budak, yaitu makanan tradisional yang telah menjadi ikon kuliner khas daerah Gresik. Budak memiliki keunikan tersendiri karena proses pembuatannya masih mempertahankan tradisi lama, termasuk penggunaan pelupa daun pisang sebagai pembungkusnya.
Pudak dibuat dari campuran tepung beras, gula, dan juga santan yang dikukus hingga menghasilkan tekstur lembut dengan cita rasa yang manis dan juga khas. Beberapa varian pudak seperti pudak putih, pudak merah dengan gula aren, pudak pandan hingga pudak kurma semakin menambah pilihan bagi wisatawan yang ingin menambah pulang dan juga oleh-oleh. Kawasan sentral Pudak yang terkenal di Jalan Veteran dan juga sekitarnya. Di tempat ini wisatawan dapat membeli pudak dalam jumlah besar maupun kecil dengan kualitas yang terjaga. Ketahanan pudak yang cukup lama menjadikan makanan ini cocok dibawa dalam perjalanan jauh. Sebagai kuliner tradisional yang telah bertahan puluhan bahkan ratusan tahun, pudak merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Gresik. Rasa yang khas dan juga bentuk yang unik menjadikan pudak ini bukan hanya sebagai makanan, tetapi juga sebagai simbol kekayaan kuliner lokal. Pemirsa, demikian rangkaian ulasan mengenai wisata pesisir mangrove Karangkiring, kawasan heritage Bandar Kris, ruang publik alun-alun Gresik, kawasan modern Gresik Kota Baru, serta kuliner khas Pudak. Seluruh destinasi ini mencerminkan keberagaman potensi di kota Gresik, mulai dari keindahan alam, jejak sejarah, perkembangan kota, hingga kekayaan kuliner tradisional. Semoga informasi ini dapat memberikan wawasan sekaligus inspirasi bagi pemirsa yang ingin menikmati keunikan Kabupaten Gresik secara lebih mendalam. Saya Elisa Saida mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu kembali dalam program Gresik selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.